Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jan Elektro, channel servis dan tutorial. Di video ini saya akan berbagi informasi. Semoga video ini suatu hari bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di depan saya ada sebuah TV tabung merek Samsung ukuran 21 inci dengan kerusakan komplikasi, di mana kerusakannya itu pertama mati total, transistor horizontal jebol, kemudian IC vertikal jebol, protek, dan juga setelah TV hidup kemudian gambar tidak full, bagian bawahnya itu tidak ada gambar atau hitam ya, sedangkan bagian atas full. Untuk memperbaiki kerusakan TV Samsung tabung seperti ini, teman-teman bisa dengarkan apa yang saya akan jelaskan ya, semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman bagian mesin dari TV tabungnya. Jadi kasus kerusakan di awal ini, TV ini kata pemiliknya mati, kemudian seperti bau hangus yang terbakar ya, ada sesuatu yang terbakar. Kemudian TV saya bongkar dan saya tidak berani mengetesnya terlebih dahulu ya, untuk memastikan mati atau tidaknya, karena kabarnya TV ini bau hangus seperti ada yang terbakar. Nah, setelah saya bongkar kemudian cek. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada posisi IC vertikal. Nah, IC vertikal ini setelah saya periksa ternyata dia bolong ya, bolong terbakar, dan itulah yang dikatakan oleh pemilik TV ini bahwa TV ini bau hangus seperti terbakar. Nah, di sini contoh IC vertikal yang terbakar ya, teman-teman bisa perhatikan tuh kan, dia bolong ya, kembung. Ini IC-nya yang terbakar 78145 nomor serinya. Kemudian saya coba cabut ya, saya cabut, kemudian saya coba colokan ke listrik waktu itu, dan ternyata masih mati total. Lampu LED indikatornya juga mati, dan saya ukur tegangan-tegangan juga tidak keluar ya, 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu mencopot transistor horizontalnya ya. Posisi transistor horizontalnya ada di sebelah sini. Nah, ini dekat flyback. Ini aslinya tidak ada heatsink ya teman-teman, tidak ada heatsink. Ini heatsink untuk tambahan IC vertikal karena panas, dan ini heatsink yang saya tambahkan di body transistor horizontal, dimana di awalnya itu tidak ada. Nah, ini dia transistor horizontal ini saya cabut, dan setelah saya cabut kemudian saya colokkan lagi. IC vertikal belum terpasang ya, belum saya ganti, saya colokkan ke listrik. Kemudian lampu indikator menyala dan tegangannya keluar. Nah, berarti permasalahan berikutnya kerusakan penyebab tegangan tidak keluar atau mati total, yaitu IC transistor horizontalnya itu jebol. Untuk kasus-kasus TV hampir sama ya, jika transistor horizontal ini jebol dapat menyebabkan TV mati total full ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya ganti transistor horizontalnya dengan menggunakan transistor regulator ya, karena stok horizontalnya habis. Saya gunakan transistor regulator dan saya coba nyalakan kembali dalam posisi IC vertikal yang baru belum saya ganti. Kemudian saya colokkan ke listrik dan tegangan semua keluar ya, tegangannya, tegangan B+, tegangan untuk IC vertikal sebesar 15 volt sampai 16 volt itu keluar semua. Nah, setelah keluar kemudian selanjutnya saya ganti ini IC vertikal dengan nomor seri yang sama ya, 78045 dengan yang baru. Kemudian TV pun saya nyalakan kembali, dan TV bisa normal waktu itu ya, gambar full, suara normal. Tetapi setelah kurang lebih 20 menit
gambarnya itu bagian bawah menyempit ya, tidak full yang bagian bawah. Nah, waktu itu kondisinya seperti itu. Dan saya kecurigaan ada di bagian IC vertikal, tetapi kecurigaan saya itu bukan IC vertikalnya yang jebol kembali, tetapi setelah saya ukur tegangannya dalam posisi IC vertikal dipasang, itu bagian minnya atau bagian negatifnya itu tegangannya tidak normal. Untuk tegangan IC vertikal ini kan simetris ya, untuk Samsung ini yaitu tegangan plus 15 volt dan tegangan negatif 15 volt atau 16 volt, 5 ya rata-rata. Nah, ketika saya ukur itu tegangannya yang bagian negatifnya itu hanya terukur 6 volt, 9 volt itu naik turun ya. Nah, jadi masalahnya ada di tegangannya itu drop. Nah, untuk IC vertikal Samsung ini sumber tegangannya itu dari playback, teman-teman. Dari playback ya. Oke, saya coba balikan dulu biar teman-teman bisa melihat ya bagian bawahnya. Sebentar. Oke, ini bagian bawahnya. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini posisi IC vertikal yang saya tunjuk nih. Nah, tegangannya teman-teman di sini kalau mengukur di kakinya, di sini yang kaki yang 3 nih, 1 2 3, ini yang sebelah kanan ketika diukur posisi hidup itu seharusnya ada tegangan 15 sampai 16 volt. Yang sebelah kiri juga ya, 15 sampai 16 volt, dan yang tengah itu 15 atau 16 volt negatif ya, negatif. Nah, dia sumber tegangannya dari sini, teman-teman, dia nyambung terus kemari. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Nah, ini tegangan positif ya, ini kaki dioda, ini dioda. Nah, ini ada sebuah air fuse. Nah, ini masuk ke kaki playback. Di sini ada keterangan 16,5 volt bagian plus ya. Nah, sangat terlihat jelas. Kemudian yang satunya di sini ya jalurnya. Nih, ada dioda juga. Nah, ini ada air fuse, kemudian masuk sama ke kaki playback, ada keterangan min atau negatif 16,5 volt. Nah, di posisi TV ini bagian negatifnya itu ketika IC vertikal posisi terpasang, dia drop bagian negatifnya 6, 9 volt, 8 volt ya, berubah-berubah. Nah, kemudian di sini saya mengakalinya, teman-teman. Jadi tidak mengganti playbacknya ya. Jadi kerusakannya itu biasanya ada di playback. Nah, di sini saya mencoba mengakalinya dengan pertama ya, yaitu memutus air fuse ini kita putus. Nah, di sini bisa lihat. Nah, teman-teman, di sini ada RR-nya sudah saya putus. Perhatikan, sudah saya putus. Jadi ini sudah tidak tersambung lagi. Nah, jalur ini teman-teman bisa menggunakan lilitan kabel ya. Lilitan kabel caranya yaitu perhatikan, ini kan jalur ground ya. Nah, ini jalur ground ya, jalur ground sama ke sini sama ya, jalur ground. Nah, jalur ground, kemudian kabelnya itu saya tarik. Nah, teman-teman lilitkan kabelnya ke perit playback sebanyak berapa ya ini, 1, 2 atau 3 kali lilitan, teman-teman, lilit. Nah, ini bagian ujungnya yang sebelah ini ya. Nah, yang bagian ujungnya itu masuk ke jalur
katoda dioda ya. Nah, tinggal sambungkan di sini. Ini katoda dioda, kaki katoda dioda, dan ini anodanya. Sambungkan ke sini. Ya, bisa terlihat ya, jelas. Nah, caranya untuk mengukur apakah tegangannya sudah mencapai 15 atau 16 volt. Ini jalur ini saya coba cut dulu ya. Cut, gunakan cutter jalurnya. Kita cut, putus supaya tidak tersambung terlebih dahulu ke bagian IC vertikal ini ya. Cut, kemudian TV dinyalakan dan kita ukur di kaki anodanya. Posisi TV hidup itu tegangannya kita bisa lihat apakah sudah mencapai 15 volt atau belum. Kalau sudah mencapai 15 volt, 16 volt atau 17 volt atau 18 volt, posisi belum terhubung ke IC vertikal ya. Kita masih potong jalurnya. Posisi 18 atau 20 volt itu posisi tanpa beban, itu sudah normal ya. Posisi 3 lilitan di playback, perit playback kabelnya. Kemudian setelah terukur seperti itu, teman-teman sambungkan ya. Ini saya menggunakan kabel, saya sambungkan kembali jalurnya yang tadi sudah saya potong. Kemudian saya coba teman-teman sambil diukur seperti ini, kemudian colokan ke listrik dan perhatikan ya, angkanya itu mencapai 15 volt pas atau lebih ya. Kalau misalkan lebih mencapai tetap 20 volt atau 21 volt, itu teman-teman cabut kembali ya colokan listriknya, kemudian dikurangi lilitan perit playbacknya supaya turun. Kalau misalnya pas ya sudah, tinggal teman-teman jumper ya. Nah, caranya seperti itu yang saya lakukan ya. Ini adalah trik sederhana. Dan ini sudah saya tes dengan waktu berjam-jam, TV bisa hidup normal ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini suatu hari nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.